Padahal sebenarnya sejatinya ya teman-teman, yang harus perlu diperhatikan itu ya, manusia itu kan akan selalu berubah teman-teman. Selalu berubah, entah secara fisik, entah secara pemikiran dan lain sebagainya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Ya teman-teman, di video sebelumnya saya pernah membahas tipis ya terkait jejak digital. Saya beropini jejak digital itu bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi baik, satu sisi juga bisa jadi bumerang ya. Kenapa demikian? Ya tahu sendirilah. Karena kalau yang bersifat baik atau positif, biasanya balik laginya akan berdampak baik juga. Nah, kalau misalnya sebaliknya yang negatif, ya dampaknya akan negatif juga. Dan biasanya bisa menjadi bahan cercaan, bulian ya, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat ya contoh kasus yang sekarang sedang marak. Misalnya ini saya ambil contoh kasus saja ya, cuitan Ridwan Kamil ya, RK calon gubernur Jakarta nih. Dulu pernah tweet ya, gimana ya, bisa dikatakan cukup menyinggung misalnya warga Jakarta, dan sekarang dia menjadi calon gubernur Jakarta. Ya, walaupun dari klarifikasi Bang RK juga itu sebenarnya ya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat dia menulis tweet tersebut ya. Dan mungkin saya juga percaya Bang RK juga sebenarnya nggak berniat untuk menyinggung, tapi namanya pikiran manusia multitafsir. Yang membacanya itu kan pasti akan lain, apalagi digunakan misalnya dalam konsultasi politik. Wah, udah bisa kemana-mana ya. Terus ada lagi misalnya ketika seseorang nih ngomong A ya, kemudian setelah beberapa tahun jadi ngomong B gitu ya. Nah kayak gitu, itu bisa menjadi bumerang buat si yang tadi itu, yang menyatakan tadinya A terus jadi B itu ya. Artinya dianggap nggak konsisten, dianggapnya gitu. Padahal sebenarnya sejatinya ya teman-teman, yang harus perlu diperhatikan itu ya, manusia itu kan akan selalu berubah teman-teman. Selalu berubah, entah secara fisik, entah secara pemikiran dan lain sebagainya. Jadi kesalahan kita itu ya, jangan menghakimi manusia itu akan terus, kalau misalnya terus sampai matinya. Enggak. Kecuali terkait prinsip misalnya taruhlah keberagamaan ya. Nah itu boleh lah, dari A nanti sampai mati harus A, sesuai gitu. Tapi untuk semacam pemikiran, fisik, terus ya dan lain sebagainya, itu pasti berubah. Nah kesalahan kita itu menghakimi, itu pasti manusia itu tidak akan berubah begitu aja. Padahal ya enggak. Contoh nih ya, contoh ya teman-teman, ketika saya SMP ngomong A, SMP ngomong B, SMA ngomong C, pas kuliah ngomong D, itu kan wajar. Perubahan itu karena didapat dari pengalaman hidup ya, selama menimba ilmu juga dan lain sebagainya. Jangankan itu ya, dari SD sampai kuliah. Nah misalnya orang pun misalnya hari ini ya, seminggu inilah ngomong A, terus seminggu lagi ngomong B, ketika dia mendapatkan pengetahuan baru bisa saja berubah. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman, manusia itu akan selalu berubah. Nah ini ada kecualinya, kecuali manusia itu membuat jejak digital, misalnya entah tweet, video, tulisan dan lain sebagainya, dengan cara menghina, mencerca, menghardik. Nah itu baru nggak boleh. Itu namanya jejak digital yang bersifat negatif.
Jadi harus dilihat dari konteksnya dulu. Jejak digital memang bagai pisau bermata dua, tapi yang perlu digarisbawahi, manusia itu akan selalu berubah. Dan teman-teman semuanya jangan menganggap apa yang dilakukan pada saat itu lalu akan sama di kemudian hari. Enggak, semua tidak ada yang tahu, apalagi ya manusia itu gudangnya lupa, ya kan. Bisa aja sekarang ngomong A terus besoknya ngomong B. Jadi teman-teman, yang perlu di garis bawahi tadi ya, ini saya berulang kali ngomong. Jadi jangan mengakui manusia itu selalu statis, pasti berubah. Nah, kecuali kalau misalnya ya itu tadi, kalau yang isiannya misalnya menghina, menghardik, membuli, ya itu baru yang nggak boleh. Dan itu contoh kasusnya banyak. Teman-teman bisa lihat aja misalnya seseorang yang menghina tokoh misalnya, dan 3 tahun kemudian dia mendukung si tokoh itu tiba-tiba bisa keluar menjadi bumerang dan disebarluaskan bahwa loh, kok kamu dulu menghina ini, sekarang 3 tahun kemudian mendukung ini. Nah, itu bisa menjadi bumerang. Nah, makanya saya wanti-wanti jangan pernah menghina, menghardik, mencerca. Kalau selama mengkritisi kebijakan, programnya itu tuh nggak masalah. Nah, jejak digital ini konteksnya luas teman-teman, ya, luas. Jadi luasnya itu bukan hanya sekedar cuitan, teks, video, tetapi juga sebenarnya hasil karya yang dipublish dari masa ke masa, ya. Jadi jangan dianggap jejak digital itu terlalu sempit, hanya berupa cuitan saja, enggak. Tapi hasil karya, entah film, entah buku, videografi, fotografi, dan lain sebagainya lah. Dan itu bisa mengarah ke, kalau zaman sekarang namanya kepakaran, ya. Ada orang yang hobinya bikin fotografi terus sampai 10 tahun lebih, akhirnya dianggap seorang pakar fotografi, apalagi dia menghasilkan karya-karya yang bagus misalnya gitu. Jadi bisa dikatakan jejak digital itu berkaitan dengan personal branding. Itu kata kuncinya teman-teman. Jadi saya hanya berpesan kalau teman-teman membuat jejak digital, ya, di era digital ini, sebisa mungkin mendukung untuk personal branding Anda. Itu kata kuncinya teman-teman. Oke, itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.